Konser musik yang digelar di salah satu mal Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Video kericuhan konser musik ini viral di media sosial. Penonton saling lempar benda yang ada di lokasi konser. Diduga kericuhan terjadi karena membludaknya penonton. Sesaat setelah konser berlangsung, jumlah penonton yang datang ke lokasi semakin bertambah. Diduga panitia tidak mengantisipasi membludaknya penonton melihat konser musik dengan tarif tiket hanya Rp5.000. Itu berawal dari konser musik strada. Kemungkinan pihak manajemen tidak mengantisipasi membludaknya jumlah penonton. Jadi tiket ditutup lebih awal, membuat para penonton yang akan menonton mungkin merasa tidak puas. Jadi memaksa masuk. Polisi mengidentifikasi kerusakan di lokasi kejadian dan mendata korban yang terluka. Belakangan diketahui, kegiatan konser musik yang digelar di lantai rooftop mall belum mengantongi izin dari kepolisian. Warga mengevakuasi 2 orang yang tenggelam di Sungai Ciparang, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Subang. Kedua korban yakni Andril 27 tahun asal Karawang dan Rosidka 18 tahun asal Subang dievakuasi setelah sekitar 30 menit tenggelam. Kejadian itu berawal saat korban Rosidka terpleset ke sungai saat membersihkan tangan usai panen. Korban Andril yang mencoba menolong ikut tenggelam. Jasad kedua korban dievakuasi ke RSUD Subang. Ada kejadian musibah orang tenggelam di Desa Sukahurip, di sungai yang melintas ke Desa Sukahurip. 2 tenggelam bersih-bersih setelah melaksanakan nebas padi. Rosita terpleset, ditolong sama saudara Andri yang akhirnya karena tidak bisa renang, dua-duanya tenggelam meninggal dunia. Kami kedatangan jenazah 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan datang di sekitar jam 18.29. Hasil pemeriksaan visum oleh tim medis kami menunjukkan bahwa korban akibat tenggelam. Usai divisum, kedua jasad korban dibawa masing-masing keluarganya untuk dimakamkan. Pemirsa, Anda menyaksikan Realita, di mana kami memilih sejumlah berita kriminalitas untuk dihadirkan untuk Anda. Bersama saya, Arlista Hadi, inilah Realita. Inilah rekaman amatir saat tawuran terjadi di perlintasan kereta api Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Tawuran menggunakan batu, kayu hingga petasan ini melibatkan kelompok warga RW 1 Rawabunga dengan kelompok penjaga kamar di area prostitusi Gunung Antang. Tawuran tak berlangsung lama setelah polisi tiba dan membubarkan saling serang tersebut. Tawuran dipicu oleh kelompok penjaga kamar prostitusi yang menganiaya 4 orang warga Rawabunga, di mana 2 diantaranya terluka terkena sabetan senjata tajam. Penganiayaan merupakan buntut dari adanya penangkapan oleh warga penjaga kamar prostitusi yang diduga mencuri kotak amal. Yang lalu di sini ada di Masjid Al Barokah itu ada kejadian kehilangan kotak amal. Nah, itu sudah diselesaikan karena memang menurut penjamin Daeng Andi itu adalah penjaga kamar di Gunung Antang gitu. Pelakunya cuma mungkin mereka tidak terima atau bagaimana, padahal kita menyelesaikan baik-baik. Dari Polsek juga datang hadir untuk menyelesaikan masalah dan alhamdulillah sudah selesai. Tapi kemarin ada penyerangan seperti itulah. Warga melaporkan penyerangan dan penganiayaan ini ke polisi guna mengantisipasi adanya serangan susulan.
Di Solok, Sumatera Barat, pemirsa, seorang pemuda tega membunuh ibu dan adik kandungnya. Diduga pelaku tengah memperdalam ilmu hitam. Dirinya pun ditangkap di tengah hutan. Mawardi, 50 tahun, warga Jorongkoto Tuo, Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat, ditangkap lantaran membunuh ibu dan adik kandungnya. Mawardi ditangkap saat sedang bertapa di tengah hutan pinus, tidak jauh dari permukiman. Setelah ditandu karena mengaku lemas, pelaku kemudian langsung digelandang ke Polres Solok. Petani ini mengaku sedang belajar ilmu hitam. Ia mengaku mendengar bisikan gaib untuk menghabisi nyawa ibu kandungnya yang berusia 70 tahun, serta adik perempuannya yang berusia 30 tahun. Pelaku atas nama Mawardi telah membunuh ibunya yang bernama Arnis dan adiknya yang bernama Indah Permatasari. Pelaku melakukan pembunuhan karena merasa mendapat bisikan gaib untuk membunuh kedua orang ini, yaitu ibu dan adiknya, dengan menggunakan satu buah kapak dan satu buah parang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji dan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Solok. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang suami di Rejang Lebong, Bengkulu, pemirsa, tega menghabisi nyawa istrinya dengan sadis. Dirinya kesal karena kerap kali dimarahi karena meminta uang untuk membayar hutang. Pria 33 tahun ini menyerahkan diri ke Polres Rejang Lebong, Bengkulu, usai membunuh istrinya di desa Kampung Jerung, Bindurian. KR sempat kabur ke Lampung namun memilih kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal diomeli korban saat meminta uang untuk melunasi utang dan membeli motor baru. Korban menolak lantaran uang hasil panen sebagai petani akan ditabung dan digunakan membangun rumah. Saat terlibat cekcok, korban mengancam akan bunuh diri. Pelaku yang emosi tidak mencegah aksi korban dan justru menganiaya korban hingga meregang nyawa. Saat kembali ke rumah, melihat ada uang hasil panen kopi dari istri dan meminta istri untuk membayar hutang. Setelah itu karena istri kesal, terjadilah cekcok mulut di sini. Dan akhirnya setelah cekcok mulut, istri pun mengatakan, makan hati lebih baik saya bunuh diri. Nah, pelaku pun, namun tersangka ini tidak terima, lalu marah dan meluapkan emosi kepada korban dan langsung menarik kabel lilitan di leher korban dengan cara disentak terlebih dahulu. Jadi tali itu sudah kabel tersebut dililit 2 kali di leher korban. Suami yang menarik dari belakang disentak. Setelah sekitar 3 menit dia tersadar dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Awak ikut arisan untuk beli motor, nunggak terus. Jadi utang totalnya berapa utang? Oh, malu. 2,5 juta. Utang tuh 2,5 juta totalnya. Iya. Minta ke istri itu? Pengen beli motor, utang dibayar. Meski menyesali perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan meninggalkan anaknya yang masih 6 tahun. Pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Marah karena sang istri menolak rujuk, seorang suami tega menganiaya dan mengambil paksa kedua anak kandungnya di rumah mertua. Inilah video amatir saat Abdul Rahman alias Bidur menganiaya dan memaksa 2 anaknya untuk ikut dengannya meninggalkan rumah mertua di Desa Sukamaju, Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Tindakan kasar Abdul Rahman tidak bisa dicegah mertua dan penghuni rumah lantaran takut dianiaya pria usia 40 tahun yang dikenal temperamen. 2 anaknya yang menolak ikut hanya bisa menangis dan ketakutan. Abdul Rahman berniat membawa paksa 2 anaknya lantaran sang istri menolak berdamai setelah pisah ranjang.
Video pengambilan paksa anak ini sempat viral di media sosial hingga membuat polisi turun tangan. Nak didatangnya anak menengok anaknya, datangnya silakan nggak apa-apa, tapi jangan kekerasan dia mengaku anak kan gitu. Karena nenek pun tak melarang ya. Iya nggak melarang. Adanya ketidakharmonisan saja hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban di sini. Polsek Labuhan Ruku bersama pemerintah desa Sukamaju memediasi pasangan suami istri dan keluarga besar keduanya untuk menyelesaikan masalah ini. Seorang wanita muda mendatangi kantor polisi dengan kondisi babak belur di Jember. Ia melaporkan mantan sang suami yang menganiaya dirinya karena menolak diajak rujuk. Dewi Cahyani didampingi keluarga mendatangi Polsek Kencong Kabupaten Jember melaporkan Eko Hedi Saputro, mantan suaminya. Wanita muda warga desa Kencong ini mengaku dianiaya sang mantan hingga babak belur. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil visum di puskesmas. Korban mengaku dipukul karena menolak ajakan rujuk setelah berpisah 4 tahun. Korban mengaku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama akibat perangai mantan suaminya. Masalahnya itu dia mau ngajak aku balikan lagi, tapi dari hati aku udah nggak mau lagi aku, tapi dia itu maksa gitu. Ya aku tahu sifat dia karena aku tuh nggak mau ngulang lagi kedua kalinya. Dia mantan aku, mantan suami aku. Dulu juga pernah kayak gini, sebelum kami bercerai dia sempat mukulin aku, jadi aku buat kembali sama dia udah nggak mungkin. Tidak berselang lama, polisi kemudian menjemput Eko Hedi Saputro di rumahnya untuk diperiksa. Dirinya mengaku memukul korban karena cemburu tahu korban menjalin hubungan dengan pria lain hingga menolak ajakan rujuknya. Nyotos nih. Terus akhirnya Rono mau nakon-nakon. Aku Rono itu niatku Arab minta mau HP kuwi. Kan lah jarine HP sing gone pacare iku dhisik kuwi yo. Ning HP ku mau enek komunikasine antara pacare mbek. Ono pergi ke rumah korban dengan tujuan mengajak rujuk kembali korban. Nah, tetapi korban tidak mau, lalu pelaku mengambil HP milik korban, dibuka dan melihat chat isinya dengan laki-laki lain. Lalu karena si pelaku ini yang mantan suami korban emosi, lalu memukuli korban menggunakan tangan kosong sampai wajahnya mengalami luka lebam di mata sebelah kiri dan di pundak juga mengalami luka-luka lecet. Usai diperiksa, pelaku kini ditahan di Polsek Kencong. Ia dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Lantaran kesal melihat anaknya terus bermain telepon genggam, seorang pria tega menikam istri dan tetangganya. Korban mengalami luka tusukan di sejumlah tubuh. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, pria ini baru saja menikam istri dan tetangganya di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Rawa Kangkung, Lumajang, Jawa Timur. Sambil berjalan menenteng pisau, pria ini terus berkelakar di sekitar rumahnya. Akibat kejadian, 2 korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapat penanganan medis. Pelaku langsung diringkus petugas usai beraksi. Barang bukti pun disita polisi dari lokasi. Awalnya mendatangi istri-istrinya atas nama saudari Tita ini untuk menyelesaikan permasalahan anak daripada korban. Tapi karena tersangka ini emosi dan informasi masih berada dalam pengaruh alkohol, yang bersangkutan menusukkan pisau tadi kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Pemirsa, seorang pria yang buron 3 pekan usai menikam mantan istri serta anak tirinya di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku kesal lantaran korban datang ke sekolah menemui anak hasil pernikahan mereka yang tinggal bersama.
Junaidi, pria Parubaya ini akhirnya dibekuk aparat Polsek Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan setelah diburu 3 pekan. Pensiunan Dinas Kehutanan di Ogan Komering Ilir ini kabur usai menikam mantan istri dan anak tirinya di halaman sekolah anaknya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku setelah bercerai, anak kandungnya tinggal bersamanya. Dirinya tersinggung saat melihat korban dan anak tirinya datang ke sekolah untuk menemui dan memberikan makanan ke anaknya. Dari tangannya disita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya 2 korban. Merasa tersinggung terhadap korban yang merupakan mantan istri sekaligus anak tiri, bukan dari hubungan antara pelaku dengan korban, karena di sekolah itu korban, 2 orang korban ini mengantarkan makanan kepada anak kandungnya yang masih berumur 7 tahun yang kebetulan bersekolah di SD tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya, penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di halaman sekolah dasar di wilayah Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak ada yang berani melerai lantaran pelaku membawa senjata tajam. Kedua korban yang merupakan mantan istri serta anak tiri pelaku tidak berdaya karena terkena senjata tajam hingga tergeletak bersimbah darah di halaman parkir. Pelaku kemudian kabur dengan membonceng anak laki-lakinya yang masih menggunakan seragam sekolah. Ironisnya, penganiayaan ini terjadi pagi hari saat jam belajar masih berlangsung dan masih banyak yang menyaksikan. Akibatnya, kedua korban harus dirawat intensif di rumah sakit lantaran luka tikaman di sejumlah bagian tubuhnya. Pemirsa, saling menghargai, persamaan dan menghormati perbedaan akan membuat pernikahan jauh lebih baik dan indah. Kekerasan hanya akan berujung duka dan penyesalan seumur hidup. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi 10 pemuda ditangkap karena memperkosa gadis di bawah umur hingga trauma. Usai jeda.